Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara untuk kita bisa membranding produk ataupun brand produk kita di TikTok? Oke, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu bahwa TikTok itu adalah platform yang sangat bagus yang membawa kita ke era social commerce, gitu ya. Nah, nanti akan kami jelaskan langkah-langkah untuk branding produk kita atau brand kita di TikTok seperti apa agar teman-teman bisa lebih memahami bagaimana cara kerja dan cara main di TikTok. Gitu. Nah, yang pertama harus kita ketahui ya, yang perlu kita ketahui di TikTok itu harus by trust ya. TikTok itu sangat bergantung dengan trust atau kepercayaan. Ini adalah modal yang paling utama ketika kita memiliki produk ataupun brand di TikTok. Jadi teman-teman harus membangun trust, membangun kepercayaan kepada audiens di TikTok. Nah, bagaimana cara membangun kepercayaan itu? Maka langkah pertama kalau branding ya, tentu yang kita lakukan pertama adalah kita harus mengerti segmentasi market dulu. Market ini perlu teman-teman. Jadi market itu kita lebih baik menjadi ikan yang besar di kolam yang spesifik daripada kita menjadi ikan yang kecil di samudera yang luas. Oleh karenanya market itu perlu. Kita harus ngerti market spesifik. Contoh, brand-brand terkenal itu juga memulai produknya dari market spesifik, tidak langsung umum. Tetapi dia pasti memberikan solusi kepada salah satu problem ataupun salah satu behavior ataupun aktivitas sehari-hari masyarakat ataupun audiens. Gitu ya. Maka harus menentukan market. Contoh saja, kalau kita bicara tentang Nike, maka yang ada di benak kita Nike itu ya sepatu sport. Padahal sebenarnya Nike juga jualan untuk sekarang juga jualan bukan hanya sepatu. Tapi brandnya itu kalau Nike, maka brand Nike itu ya yang berhubungan dengan sport. Kalau kita bicara tentang Eiger contohnya. Berarti kalau bicara tentang Eiger, yang ada di benak kita atau psikologis kita itu bukan kok olahraga, tapi tentang traveling atau tentang adventure dan lain sebagainya. Itu Eiger. Makanya market ini biasanya brand-brand besar itu spesifik dan tentu memiliki solusi bagi problem atau behavior masyarakat. Karena market ini nanti ya, market ini yang diutamakan adalah apa? Adalah psikologisnya. Ya. Kalau kita sudah bicara market, maka jangan hanya kita bicara perang harga kita lebih murah ataupun kualitas produk kita lebih bagus dan sebagainya. Itu sudah branding yang dulu-dulu itu masih 1.0. Tapi kalau branding yang sekarang itu lagi ngetren atau itu bisa bertahan lama, maka branding itu menyasar psikologis dari audiens. Kalau sudah nyasar psikologis audiens, maka apa? Maka sudah tidak perang harga lagi atau sudah keluar dari perang harga. Nah, ini yang jadi titik tumpu utama kita kalau mau branding di TikTok. Kenapa akan seperti ini? Karena kalau kita cuman fokus di harga kita lebih murah atau kita produsen satu-satunya dan sebagainya, kalau kita tetap perang harga, terus nanti lambat laun contoh biaya admin di platform tertentu TikTok dan lain sebagainya itu lebih mahal, maka kalau profit kita tipis itu akan kita yang kelabakan gitu loh. Biaya ads kita juga akan lebih berdampak juga dan lain sebagainya. Kadang-kadang bisa jadi kalau margin kita terlalu tipis itu nggak nutup dan sebagainya. Maka branding ini perlu gitu agar kita bisa keluar dari perang harga. Nah, ketika kita sudah keluar dari perang harga, terus apa sebenarnya yang kita lakukan agar bisa keluar dari perang harga itu?
Maka yang kedua, kalau branding itu ada namanya positioning. Nah, ini positioning dari market ataupun produk kita. Contoh, teman-teman pengen menyelesaikan problem apa? Kalau Nike di sini tadi menyelesaikan di problem sport atau behavior yang berkaitan dengan sport. Jadi ini bisa solve problem ya, atau juga menyasar behavior masyarakat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau Nike itu behavior masyarakatnya apa? Behavior masyarakatnya yaitu adalah sport. Kalau Eiger ini behavior masyarakatnya adalah traveler atau adventure. Nah, kayak gitu. Jadi ada positioning yang khusus untuk spesifikasi produk atau brand kita. Gitu. Makanya kalau kita contoh bicara tentang produk-produk lain itu pasti brand-brand besar itu juga memiliki positioning. Jadi ini akan meningkatkan penjualan kita. Gitu loh. Contoh saja kalau kita cuman jualan kerupuk itu teman-teman ya. Kalau kita jualan kerupuk, orang-orang tidak akan ke-trigger psikologisnya. Tidak akan ke-trigger psikologisnya. Contoh, kalau kita sekedar jualan kerupuk. Nah ini ya, kita contoh jualan kerupuk. Kerupuk gini aja, tidak ada positioningnya. Kira-kira orang-orang banyak yang beli nggak? Berapa yang beli? Berapa yang beli kalau kerupuk? Tapi sebaliknya, contoh, kalau kita juga jualan kerupuk ya, sebentar. Ini kalau kita contoh jualan kerupuk, akan tetapi untuk khusus untuk makan bakso, contoh gitu. Nah, kayak gini. Ini berapa yang beli? Kira-kira teman-teman. Kira-kira berapa? Nah, lebih baik yang brandingnya kerupuk saja atau kerupuk plus. Nah ini. Untuk makan bakso ini adalah positioningnya. Jadi kita khusus kerupuk untuk makan bakso. Jadi nanti pecinta bakso ataupun tukang bakso ataupun penikmat bakso ataupun warung bakso itu ke-trigger agar mengambil kerupuk kita. Karena apa? Karena kita kerupuk khusus makan bakso gitu. Jadi branding itu satu spesifikasi produk saja dulu untuk mengawali. Nanti baru pengembangan-pengembangan ke depannya produk-produk lain, varian-varian lain untuk menyasar behavior lain itu bisa dikembangkan gitu. Yang penting triggernya ini harus sesuai dengan ini problem ataupun behavior dari masyarakat. Oke. Jadi itu ada market, ada positioning. Kemudian yang ketiga, teman-teman, yang tidak kalah penting, itu adalah komunikasikan dengan konten. Ya, ini juga penting. Kita sudah punya positioning. Tapi cara kita mengkomunikasikan dengan kontennya keliru atau kita tidak mengkomunikasikan dengan konten. Maka orang tidak akan ngerti positioning branding kita. Nah, dengan TikTok untuk mengkomunikasikan konten itu sangat baik. Kita membuat konten, kita membuat video, dan lain sebagainya itu yang sesuai dengan positioning dari produk kita. Contoh kalau tadi ya kerupuk khusus makan bakso, maka konten-konten teman-teman ya juga harus mengenai kerupuk yang menampilkan dimakan khusus untuk bakso. Nah, kayak gitu. Baik itu kalau jenis-jenis konten nanti teman-teman bisa belajar di kami di video-video kami sebelumnya. Tapi yang pasti harus komunikasikan dengan konten. Nah, kalau kita sudah memiliki 3 poin ini, itu insya Allah pasti kita akan viral, gitu teman-teman. Teman-teman sudah pernah lihat kan di TikTok ada orang yang jualan sambal juga viral. Ya karena itu. Karena dia bisa nyasar. Sambal itu untuk lauk pauk, untuk gantinya lauk dan sebagainya. Ini yang kita cari.
viral. Nah, cara viral ya agar lebih cepat untuk viral, selain kita sudah memiliki market, positioning dan juga komunikasi dengan konten, maka viral itu harus ditunjang dengan yang namanya TikTok Ads yang saya bilang tadi. Nah, gimana fitur atau struktur kita untuk TikTok Ads? Nah, ini kami ajarkan di sini. Contoh, kalau kita buat campaign di TikTok Ads ya, itu kan ada lanjutan di sini. Oke, di sini ada lanjutan. Kita bisa ngecek di sini ada beberapa metode di sini. Nah, kalau kita langsung menjual produk, maka kita bisa pilih konversi web atau penjualan produk. Akan tapi kalau kita nanti ada budget ya, budget itu biasanya kalau perusahaan atau sudah orang-orang 30% itu biasanya digunakan untuk marketing online-nya atau marketing produknya, awareness ya. Jadi 30% marketing awareness gimana? Ada budget yang kita alokasikan ya untuk apa? Untuk ini menambah awareness gitu teman-teman. Nah, menambah awareness bisa ke interaksi komunitas gitu ya. Ini ada untuk interaksi komunitas itu untuk menambah follower ataupun akun TikTok. Kemudian juga meningkatkan jumlah yang mengunjungi profil kita. Kemudian juga ada lalu lintas kunjungan ya ini. Ini bagus sekali untuk meningkatkan awareness. Jadi nanti selain kalau kita itu pengen ada langsung penjualan ya kita pilih konversi. Kita kalau ada alokasi untuk sekedar bakar uang untuk brand awareness kita, maka kita pilih 3 ini, gitu teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman pengen lebih spesifik gimana belajarnya ketika branding kayak gini ataupun cara mainnya ketika kita sudah ada alokasi untuk menguatkan brand awareness kita dan sudah memenuhi unsur ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi kami ya. Di situ ada private mentoring dengan kami tim Meraih Bareng agar teman-teman bisa belajar lebih detail tentang TikTok Ads dan juga optimasinya untuk mengoptimalkan branding di TikTok. Gitu. Jadi ini semoga manfaat. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau ada request tentang konten apa yang mau kita bahas di video selanjutnya, silahkan juga ditulis di kolom komentar. Dan dari kami tim Meraih Bareng, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.